Yang aku mau tanya, ini kan nepotisme nih, kita balik ke nepotisme. Kerusakannya seperti apa nih kalau kayak gini? Buat anak-anak muda ini harus ngerti, karena mereka ini gitu nepotisme gitu. Iya, itu juga harus diterangin gitu kan. Iya, dan mungkin yang mengena adalah, kalau saya sih sering neranginnya gitu ya, yang mengena adalah ketika itu sampai ke diri kita sendiri. Ya. Nah sekarang bayangkan bahwa kalau ini lama-lama dianggap suatu hal yang normal, wajar-wajar aja, ini akan creeping in, akan masuk ke banyak wilayah yang sifatnya sehari-hari kita. Jadi nanti anak-anak muda yang sekarang mungkin lagi kuliah S1, mau S2, segala macam, mau wah pokoknya saya akan jadi jago, saya akan dapat kerjaan yang keren. Percayalah kalau ini udah dianggap normal, nepotisme dianggap normal, mau gelar S2, S3, lulusan luar negeri, orang nanti tinggal, saya nggak mau Anda, saya maunya saudara saya. Bukan hanya itu, freelancer juga. Misalnya biasanya kita harus pitching kalau mau dapat kerjaan, wah ini keren, background rekam jejak, track record kita udah pernah kliennya kayak gini-gini, nggak ada gunanya kalau ada nepotisme. Jadi kalau ini dianggap sebagai suatu normal, negara ini akan rusak. Karena nanti bayangin pelayanan publik aja basisnya nepotisme. Siapa yang punya koneksi bisa cepat dapat KTP, bisa cepat dapat SIM, kalau enggak ya ntar ya tahun depan baru dapat. Bro, Mbak Bivitri Susanti, akhirnya datang dia belak-belakan. Mbak, thank you Mbak, udah datang, udah menyempatkan diri di sini. Ya. Sama-sama, terima kasih. Ini kan kita lagi seru-serunya nih, kita bahas apa? MK lah. MK kan? Nah, ini dia Mbak. Kan kalau dilihat-lihat nih, kemarin itu Mas Ganjar pidato, terus cawapresnya Pak Mahfud juga pidato, iya kan? Nah, yang saya mau tanya ini Mbak, mereka ini kan semuanya kayaknya kalau bola itu kan all out attackingnya tapi ke Presiden Jokowi mengenai abuse of power sama juga nepotisme itu. Balik lagi. Nah, Deja vu ya? Deja 98. Nah Mbak, ini membuktikannya kan yang sulit kan Mbak. Siapa yang mendalilkan? Iya kan katanya kan. Itu yang membuktikan. Menurut Mbak Bibit gimana peluang? Ya peluang pembuktiannya menurut saya sih besar. Oh gitu malah. Masalah Gimana? hakim percaya atau tidak, maksudnya hakim mau memutuskan itu atau tidak, itu yang berat. Percaya atau tidak, saya yakin hakim sih cukup percaya ya, karena kan masalahnya ini kasat mata nih. Kasat mata. Ibaratnya orang tuh nggak usah belajar hukum bertahun-tahun untuk bisa ngerti bahwa ini ada yang salah nih gitu. Cuma masalahnya adalah hakim tuh kan harus nanti naruh dalam konteksnya pemilihan umum. Nah itu mungkin yang berat. Tapi jadi pertanyaan pentingnya kan dari yang tadi adalah kok malah Pak Jokowi sih yang disasar? Benar. Ya kan? Padahal kan sama tim hukum 01 dan 3 lagi gitu kan semuanya kan? Betul. Nah itu kenapa tuh? Ya karena kan kita justru mau membuktikan bahwa ini ada anak nih, nepo baby kan istilahnya tuh, yang dia berkompetisi kan dalam pemilu, dan dia adalah salah satu pihak yang lagi bersengketa di pemilu. Walaupun istilahnya itu kalau istilah teknisnya sih dia adalah pihak terkait, nah gitu. Nah terus pihak terkait ini si Gibran jelas kenapa dia bisa, yang didalilkan maksudnya jelas dalam hal dalilnya itu, kenapa dia bisa menang, karena ada orang yang menyalahgunakan kekuasaannya supaya dia bisa menang. Nah orang yang menyalahgunakan kekuasaan siapa? Pemimpin tertinggi di negara ini, namanya memang ya kita udah tahu banget, itulah ayahnya Gibran, namanya Jokowi. Jadi kalau sekarang orang mungkin agak bingung, ini katanya sengketa pilpres, kok yang kena Jokowi? Jokowi kan pres, bukan cawapres atau capres gitu. Ya karena kenapa cawapres ini yang jadi masalah, dan sebenarnya capres-cawapres dua-duanya gitu ya, karena ada penyalahgunaan kekuasaan ini oleh Jokowi. Jadi mau nggak mau nama Jokowi pasti harus disebut-sebut, dan bahkan nanti gimana dia menyalahgunakan kekuasaan dia itu yang nanti harus dibuktikan. Nah, gitu. itu kan maksud saya itu adalah tantangannya kan di situ kan. Betul. Bagi tim hukum mau itu 01 mau itu 03, iya kan. Nah, apalagi Win, ini gue harus menukik juga nih. Di Anissa Ismail. Itu kan malah dijabarin juga kan, gimana nepotismenya Pak Jokowi itu terbagi dari jadi 3 skema kan. Iya kan?
Benderang lah. Ini beneran nih. Ya. Ini misalnya saya bacain supaya nggak lupa nih. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Mas Gibran itu memiliki dasar untuk maju. Ya, iya kan? satu. Nah, itu satu. Yang kedua, nepotisme yang dilakukan ini guna menyiapkan jaringan mereka nih untuk mengatur jalannya Pilpres kemarin. Ya. Nah, ini yang terakhir katanya si Anissa nih. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 02 menang satu putaran. Nah, ini kan tantangan nih, Mbak. Yes. Iya kan? Pasti. Nah, pasti. menurut Mbak gimana nih? Apa Ya. yang harus diperlukan tim hukum si ini 03? Oke, dari satu-satu kita mulai nih. Nah, gimana? Yang menyebalkan dari ini semua adalah saya mulai dengan itu dulu. Ya. Karena nyebelin buat saya yang orang hukum. Ah, ya gimana, Mbak? Nyebelinnya itu karena nanti semua argumentasi yang kayaknya kalau akal sehat kita ini, misalnya ini logika dasar kayaknya ya, nggak usah belajar hukum lama-lama, kita bisa paham. Wah, ini ada nepotisme di putusan 90 itu loh, yang bikin Gibran bisa maju. Oh, itu cikal bakalnya ya? Cikal bakalnya memang itu. Oke. Tapi kan biasanya saya udah sering berdebat sama timnya Prabowo Gibran dari awal, mereka akan bilang, tapi kan udah diputuskan. Ya. Nggak bisa tuh. MK itu final dan mengikat. Jadi argumennya mentok di legal formal. Nah, jadi menurut saya sih nanti membuktikannya memang nggak harus berkutat di legal formalnya aja. Maksud saya betul bahwa putusan 90 itu sudah mengikat, kita nggak bisa apa-apain. Oke. Tapi kan ada putusan Majelis Kehormatan MK. MK itu. MK yang Pak Jimli dan iya. kawan-kawan itu. Yang sebenarnya bilang memang ada pelanggaran etika katanya Pak Jimli. Cuma karena mereka nggak bisa membatalkan putusan MK-nya itu sendiri, si putusan 90-nya, jadi mereka bilang ya udah Pak Anwar Usman-nya aja yang kami hukum. Karena memang urusannya etik kalau MK. Nah, jadi menurut saya pembuktiannya di persoalan itu etiknya bahwa itu memang sudah diputus seperti itu. Dan yang kedua untuk membuktikan bagaimana dulu Jokowi maupun kan udah diungkap sama majalah Tempo juga ya kan menggunakan kaki tangannya untuk beroperasi di MK. Yang Menurut sampai saya ada itu cerita perlu. malam-malam dia mengantarin surat dan segala macam itu kan. Itu kan libur malah itu ya. Iya. itu kan kekuasaan dan dalam konteks MK sebenarnya bukan hanya Jokowinya tapi Anwar Usman-nya. Iya. Kan nepotisme juga dong itu istilahnya karena itu paman langsung lagi. Paman langsung. Nah, itu misalnya yang menurut saya harus bisa dibuktikan. Cuma kenapa saya bilang menyebalkan? Nah, itu gimana? Ya karena nanti mereka harus main di apa ya? Saya suka bilangnya kerangkeng. Bahasa sederhananya tuh kayak kerangkeng hukum. Karena bayangin, ini semua nih, ini baru satu kan dari 3 tadi yang disebutin. Harus dibuktikan dalam waktu cuma 14 hari. Gimana tuh caranya? Buat saya ini juga nggak adil dari awal gitu. 14 hari membuktikan baru 3 nih. Kita baru ngomong 1. Baru 1 nih. Padahal ini baru aspek ini. Nepotisme loh, abuse of power-nya belum loh. Abuse of power belum, pengerahan aparat segala macam belum. Ini dulu nih nepotisme yang menyebabkan si Nepo Baby tadi itu akhirnya dapat stempel dari MK. Ya itu kan. Nah, jadi kita jadi kayak diberikan kerangkeng hukum. Semuanya harus selesai cuma dalam waktu 14 hari. Dan akibatnya karena 14 hari itu juga 2019 kan mereka sampai pagi tuh. Iya. Bahkan nanti saksi sama ahli dibatasin. Cuma 19 orang. Walah. Iya. Dan dua kubu kan. Tapi ini memang satu-satu sih, 19. Tapi 19. nanya ke orang itu juga dibatasin. Cuma kalau saksi fakta itu cuma 15 menit, kalau ahli cuma 20 menit. Nah, itu gimana caranya menggalinya kalau kayak cuma Itu dia. Maksud saya mau menukiknya gimana atau apanya? saya aja di sini 15 menit susah kan pasti kan? Iya, susah. Bayangin kalau kita lagi nyari fakta soal bener nggak ada penyalahgunaan kekuasaan. 15 menit. Kan berat. Maksudnya maksud saya gini, mungkin nggak? Ya mungkin aja, tapi hasilnya jadinya belum tentu nggak Nggak dalam. Itu yang nggak adil, itu yang menyebalkan. Nah, ini yang kedua, nepotisme yang digunakan untuk menyiapkan jaringan agar itu tadi mengatur jalannya Pilpres. Nah, ini kan harus butuh bukti yang buktinya sangat. Iya kan? Buktinya, saksinya. Iya. Karena kan nanti hakim itu kalau di MK dimanapun sih, dia itu harus memutus berdasarkan dia harus diyakinkan. Nah, berdasarkan selain alat bukti juga yang namanya saksi sama ahli. Nah, dan saksi itu kan berarti harus menceritakan apa yang didalilkan ini kan. Jadi oke, ada pengerahan.
berarti orang yang mengalami pengerahan itu harus bisa bersaksi yang meyakinkan hakim. Jadi nggak bisa orang yang nggak pernah mengalami terus katanya malah nggak bisa. Oke. Mbak, ini kan kalau buat saya umum aja gitu kan, ini ada selentingan bahwa Kapolri juga melarang Polda dan segala macam untuk hadir. Itu sebenarnya bisa nggak MK untuk manggil walaupun ada larangan dari seperti itu? Sebenarnya kalau MK yang manggil bisa. Tapi kalau masalahnya untuk MK mau nggak? Tim hukum ini berarti walaupun nih waktu itu pengacara senior ya, Henry Yoso kan bilang kan. Oh iya. Nah, tapi tiba-tiba akhirnya muncul berita kan bahwa Kapolrinya tadi itu, Kapolres dan Kapolda itu maksud lo kan. Iya. Nah, kalau misalkan si MK tadi ini memang memerlukan kesaksian Kapolres atau Kapolda, bisa nggak sih Mbak itu? Bisa. Tapi harus MK yang manggil. Jadi gini. Oke. Normatifnya memang Kapolri nggak usah ngasih izin, ya terserah dong. Itu masing-masing orang punya kewenangan, punya kewajiban untuk menjadi saksi kalau dipanggil. Nah, masalahnya adalah ini kan perkaranya bukan perkara main-main. Presiden bisa kena gitu, Kapolri bisa kena, pasti ada relasi kuasa. Dia bisa bilang, saya nggak izinkan kamu pergi. Nggak, berarti ini, sorry saya potong Mbak. Berarti ini Mbak Bivitri ini mau ngasih tahu kita bahwa suratnya Kapolri itu kalah sakti dengan surat pemanggilan dari Hakim MK gitu? Iya. Oke. Masalahnya itu, MK-nya mau manggil. Mau apa enggak? Karena kalau yang prakteknya selama ini, yang manggil saksi sama yang manggil ahli memang si pemohon. Jadi Henry Yosodiningrat dia yang manggil. Nah kalau yang kayak gitu, gampang dong oleh Kapolri bilang nggak boleh gitu ya. Tapi jadi MK sebenarnya menurut undang-undang boleh manggil siapa aja yang dia mau. Tapi selama ini dalam perkara seperti ini si MK nggak mau manggil. Mereka selalu bilang ya udah kalian aja yang manggil pemohon. Nah gitu. Jadi sebenarnya tuntutan atau dorongan supaya hakim MK yang manggil pakai kop surat MK itu sebenarnya penting dalam perkara segila ini. Iya. Saya bilangnya segila ya, karena emang ini paling gila sih dalam sejarah pemilu Indonesia ini yang terburuk. Jadi dasarnya itu tadi putusan hakim itu Paman Usman. Iya awalnya oleh jadi semuanya bererotan gitu. Itu jadi itu ya maksudnya si hakim MK-nya harus manggil pakai kop surat MK itu baru itu kuat banget. Kapolri kalah, presiden kalah gitu. Tapi gue pengen nanya nih. Kan banyak yang di komen kan bilang, lu pada masih yakin percaya bahwa putusan itu sebetulnya kan dari MK juga. Putusan 90, iya kan? Nah ini kan bawa ke MK lagi, masih yakin loh dengan itu gitu. Nah, Mbak gimana tuh? Nah, gimana? Dengan melihat yang itu ini, ada Mbak, gitu kan? Iya. Ini saya sebagai orang yang lagi beradvokasi atau boleh dong Mbak beradvokasi lah. Gini, tapi bahkan ya, kalaupun saya lagi nggak advokasi pun, maksud saya gini, kalau saya advokasi, saya itu pasti optimis. Pasti bisa. Kalau ada yang nggak bisa, harus begitu ya memang ya. Harus begitu kan orang advokasi. Tapi bener deh, walaupun saya nggak advokasi, menurut saya bisa aja berubah MK. Kenapa? Pertama kita harus ingat setelah putusan 90 Gibran itu keluar, pas MK sebenarnya tuh para hakim MK tuh terguncang. Itu sampai ada yang nangis kan? Katanya begitulah Bu Eni segala macam, sampai ada yang nangis segala macam lah gitu. Jadi ada guncangan itu yang pasti berpengaruh. Terus kedua, kita juga harus lihat hakim MK yang sekarang ini beda sama putusan 90. 2 hakim udah ganti. Pak Manahan Sitompul udah diganti oleh Pak Ridwan Mansur dari MA ya. Satu lagi Pak Wahidudin Adams sudah diganti oleh, karena pensiun ya, sudah diganti oleh Pak Arsul Sani. Saya nggak bilang mereka berdua yang baru ini jagoan yang akan menjadi penolong, bukan. Tapi kayak kita aja nih, kita bertiga misalnya udah akrab nih, tiba-tiba ada orang baru datang, konfigurasi kan pasti bisa berubah. Acak lagi. Acak, pasti mungkin ngintip. Saya deket sama ini gitu-gitu kan, konfigurasi berubah. Jadi menurut saya ada perubahan konfigurasi yang penting, plus jangan lupa ketua MK-nya yang sekarang ini juga bagus, Pak Soehartoyo ini. Kan dulu ketua MK-nya pas putusan 90, Pak Anwar Usman himself gitu ya. Jadi sang paman. Jadi sekarang kameramen kita aja ketawa. Terus ini matters gitu. Ini punya dampak menurut saya. Jadi saya masih punya semoga nggak anti klimaks, men. Iya kan, mudah-mudahan. Iya, karena di putusan berikutnya, pas putusan 90 di challenge sama yang anak mahasiswa Nahdlatul Ulama itu.
walaupun nggak dibatalkan juga, tapi pertimbangan hukumnya udah membaik gitu. Jadi saya sih sama case-nya optimis. Haris Azhar juga menang ya. Menang. Itu juga ya. Itu juga penanda buat Kemarin saya. juga sebenarnya yang si paman itu ke PT UN juga akhirnya Dia dihukum kena lagi kan, etik lagi. kena etik lagi, Nah, kena etik lagi. nah, itu Jadi dia. sebenarnya ada harapan, Iya. ada kepercayaan dari, boleh dong kita bahas. Boleh, Indikasinya gue usahain ada. lo. Gue yang bagian enggak. Ya kan? Berimbang. Ya, biar berimbang. Mudah-mudahan tidak anti klimaks. Ya kan? Apa lo mau nanya apa Nah, lagi? yang ketiga dong. Oh iya, itu dia. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan paslon 02 benar-benar satu putaran menang. Ya. Nah, itu kan tantangan lagi tuh dalilnya, harus Benar. dibuktiin kan. Termasuk penunjukan kepala daerah dan segala macam yang yang udah jauh disiapkan seperti itu kan. Iya. Termasuk juga bansos ya. Iya. Nah, tantangan pembuktiannya pasti Gentong babi itu. gentong babi. Sebabi-babinya katanya Prof. Effendi Ghazali. Oh, dia juga bilang gitu ya. Gentong babinya sebabi-babinya tuh, men. Kalau kata teman saya, harusnya antara gentong sama babi dikasih koma. Oh, gentong Sendiri, babi sendiri. Gentong Oke. Terus Mbak, itu gimana Mbak? Jadi ini juga kan tantangan besarnya karena yang harus dibuktikan lagi-lagi yang kalau istilah hukumnya itu terstruktur sistematisnya itu. TSM itu. Yang artinya harus menghadirkan si yang terstruktur itu, yang punya jabatan. Nah, jadi pasti lagi-lagi kita harus berharap pada MK supaya mereka memang benar bisa manggil menteri. Oh, itu ada 4 menteri itu. Iya. Oke. Menteri Sosial mungkin sedikit lebih mudah dihadirkan oleh 03 karena partainya ya PDI Perjuangan. Tapi kan saya nggak tahu kalau Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Zulhas juga sama Aduh, apalagi. Erlangga. Itu Tapi dia. katanya Mbak, kalau misalnya surat dari Hakim MK, siapapun harus. Nah itu dia. Jadi kita sekarang dalam Bisa. posisi kita minta beneran MK mengeluarkan surat itu. Soalnya di titik ini belum ada suratnya. Oh, walaupun nih misalnya tim hukum 03 mengusulkan ke Hakim, belum tentu disetujui sama Hakim MK untuk manggil itu. Iya. Oh, oke. Secara institusional ya. Oh iya. Kalau misalnya lawyer minta misalnya saya hadir, ya bisa aja. Tapi saya bisa menolak kan, bisa menolak saya dengan mudah. Tapi kan untuk Tapi mendukung kalau yang bukti-bukti. manggil hakim, Hah? saya nggak boleh nolak. Nggak boleh nolak. Saya melanggar undang-undang. Tapi untuk mendukung bukti-bukti yang saya hadirkan di sini, Pak Hakim Soehartoyo mau tolong keluarkan surat untuk memanggil misalnya Zulkifli Hasan gitu, Ya. itu bisa kan? Bisa. Kecuali kalau si hakim itu menyetujui ya. Iya, maksudnya bisa minta, tapi hakim bisa bilang enggak. Masalahnya 2019, hakim nggak mau. Iya, banyak yang Oh, yang waktu itu alasannya apa, Mbak? Ya dipandang nggak perlu aja waktu itu. 2019 tuh sebenarnya udah terjadi. buktinya sudah cukup. Iya. Jadi sudah cukup. Fiti-fiti juga dong berarti nih. Sama aja kan kayak itu tadi gue tanyain. Berarti suratnya Pak Kapolri ini Kita sama kan suratnya ini. percaya sama Pak Soehartoyo. Itu bagian. Iya. Tapi memang begitulah situasinya. Jadi kita memang harus dorong orang untuk melakukan sesuatu nih. Karena orang nih sekarang nih, maksud saya orang tuh hakim segala macam iya, itu, iya. kalau dia nggak melakukan terobosan yang gila gitu, maksudnya memang ini harus ada wild imagination. Karena kalau enggak, ini sistem semuanya memang dikunci. Ya itu tadi 14 hari. Udah gitu manggil menteri susah gitu. Jadi memang hakim nih harus bikin terobosan yang luar biasa. Nah, cuma saya di sini saya pengen ini deh menyinggung soal bagaimana timnya 02 udah bilang bahwa ini nggak mungkin nih karena nggak ada di undang-undang. Iya. Nah, terhadap argumen kayak gitu saya bisa bilang ya tentu saja undang-undangnya yang buat siapa, ya kan? Bahkan bisa lawyer senior yang gini-gini bilang, itu Apa bisa yang dijawab sama satu pasal aja tuh, cuma satu pasal itu gimana? Menurut Mbak? MK bisa kan mengisi kekosongan hukum seperti itu kan sebenarnya kan. Exactly my point. Jadi saya terhadap orang yang punya argumen kayak gitu, saya bilang, loh, tugas hakim adalah melakukan penemuan hukum. Betul. Bahasa Belanda itu rechtsvinding gitu, tapi finding jadi finding sebenarnya. Penemuan hukum, jadi MK itu bisa melakukan terobosan-terobosan seperti itu. Harus diingat, istilah terstruktur, sistematis, masif, itu yang menemukan MK. MK. Kalau cuma pegangannya undang-undang, ya undang-undang kan yang bikin politisi di DPR. Nggak akan bisa keadilan substantif itu dikejar. Makanya MK melakukan penemuan-penemuan hukum seperti istilah TSM itu. Jadi kalau sekarang mereka mau bilang, oh oke, saya akan panggil menteri,
saya akan bikin nggak 14 hari. Pernah terjadi ya ngomong-ngomong MK kayak gitu mengesampingkan pasal. Tahun berapa Mbak? Tahun 2003. Oke. Pernah dia mengesampingkan Mahfud pasal ya? 50. Mahfud? Wah, itu malah Pak Jimli. Oh, Pak waktu itu. Jimli ya? Oh, oke. Kalau TSM Pak Pak Mahfud. Mahfud, TSM Pak Mahfud. Jadi mereka memang bisa menemukan penemuan hukum, melakukan penemuan hukum. Jadi kalau dibilang nggak ada pasalnya, ya kita bicarakan MK, men. Justru MK yang akan bikin hukum itu supaya mencapai keadilan yang substantif. Dan dengan harapan lo dan Mbak Bibip, trennya bagus, iya kan? Iya, Nah, iya, berarti iya. nih, gue mau nanya sama Mbak Bibip. Iya. Karena Devil's trennya, advocate. karena tren bagus begini, ada nggak Mbak, percaya nggak, ada kemungkinan nggak kalau misalkan pasangan 02 itu didiskualifikasi, terus ada pemilu ulang 01 dan 03? Kalau saya sih masih percaya ya. 50-50 lah. Maksud saya masih percayanya tuh karena Ya bagus, bukan for a friend. 50-50 ya, bukan for the friend. Jadul banget. Jadul tahu nggak Jokowi? Karena pasangan saya kan dia Pak. Gen Z nggak tahu itu. Oh, itu family 100 atau apa itu? Gen Z nggak tahu tuh. Oh, itu nggak tahu ya makanya Tahu, itu. tahu. Gimana Mbak? Iya, kalau menurut saya sih masih mungkin loh. Oke. Dan satu lagi nih yang juga mesti kita bantah nih. Apa Kalau dibilang nggak mungkin kan waktunya 20 Oktober tuh harus ganti presiden. Iya. Iya memang benar. Jadi kita nggak minta Pak Jokowi diperpanjang, aduh jangan. Udah cukup lah gitu ya. 20 Oktober itu memang harus ganti Kata presiden. Mbak Bibip, enough is enough. Nah, Oke. tapi yang kita bicarakan ini 6 bulan loh, Iya. bukan 6 minggu. Iya. Jadi mungkin untuk melakukan pemilu ulang menurut saya. Oke. Dan kenapa juga mungkin kan yang kita bicarakan pemilunya pilpres doang, Pilpres doang, betul. nggak ada pileg. Nggak, kalau tuntutan 03 itu kan adalah maksimal itu 26 Juni. Iya. Ya kan sudah ada pemilihan itu. Iya. Gitu Menurut kan. saya sih mungkin. Masuk akal. Karena kan ya itu tadi ini pilpres doang, nggak pakai pileg. Daftar pemilih dulu kan lamanya tuh verifikasi pemilih segala macam, udah nggak ada Iya. yang perlu diulang. Jadi banyak hal yang sebenarnya udah tinggal pemilu ulang saja itu bisa dilakukan sampai dengan bulan Juni. Jadi kita nggak akan ada perpanjangan presiden kok. Gitu. Berarti pertanyaan saya tadi itu dikabulkan 100% atau ada kemungkinan chance itu kalau hakim itu kasih putusan yang berbeda di tengah-tengah, misalkan namanya juga kita misal-misalnya ya, tetap ada pemilu ulang tapi 02 diikut sertakan tapi wakilnya diganti, itu bisa nggak sih Mbak? Bisa. Itu malah bisa juga ya? Bisa juga. Dikasih solusi malah masih Soehartoyo tadi itu. Misalnya hakim Bisa itu- karena si permintaannya istilahnya petitum ya, tapi itu kan apa yang diminta oleh pemohon. Permintaannya si 01 Anies Muhaimin itu supaya Prabowo cari cawapres baru. Oh gitu, malah petitumnya itu. Iya, Kalau itu. kalau petitumnya 03 kan malah didiskualifikasi ya. Didiskualifikasi. Oke, Iya, oke, iya, oke. iya. Jadi kalau hakim memutuskan kayak gitu, hakim tidak melampaui wewenang dia karena memang ada yang minta. Oh, ada yang kayak minta gitu. malah merujuk dari permintaan 01 itu ya tim hukum. Oke. Jadi bisa aja. Bisa aja malah. Mbak, cakadut seperti ini, parah seperti ini sebenarnya ini settingan dari Jawa atau memang hukum kita aja sebenarnya yang celah dimanfaatkan sama mereka sih? Berdasarkan advokasi analisa nih depannya. Nanya lah. Ini analisis. Oke, oke, Ini oke. analisis. Gimana, Mbak? Ini bisa nih. Gimana, analisis gimana? nih. Karena kalau dalam ya, untuk menunjukkan tingkat analisis yang tinggi. Sebelnya sama nih soalnya nih, sebelnya sama nih. Enggak, tapi memang kalau kita mempelajari teori-teori ilmu hukum sama politik, nggak ada tuh kebetulan. Oke. Enggak, jadi yang terjadi adalah memang ini semua didesain. Jadi faktor kebetulan itu kitanya aja yang kita nggak tahu cerita di baliknya. Yang mendesain itu siapa, Mbak? Yang mendesain orang yang punya kekuasaan. Oke. Jadi Yaitu? Jangan-jangan orang yang punya Hah? ini Jokowi? juga. Oh, Pak Jokowi. kan yang punya kekuasaan tertinggi kan dia. Oke. Maksud saya gini, bahwa ada faktor kebetulan yang lain itu benar. Jadi maksud saya gini. Gimana? Desainnya misalnya penunjukan kepala-kepala daerah, penjabat PJ, kepala iya, daerah. Jadi tidak pemilu ya. Iya. Itu dulu juga disetujui sama semua, termasuk koalisinya 01 dan 03. Karena dulu apalagi 03 mikirnya Pak Jokowi akan bersama dengan PDI Perjuangan. Iya. Siapa yang nyangka dulu bahwa ternyata tiba-tiba dia belok nggak pakai sen, bergabung sama
Pak Prabowo. Udah kayak mak-mak bro, saya pilih belok kanan. Iya, jadi akhirnya yang terjadi kekisruhan seperti ini. Ya sama aja kayak pendapatnya Pak Hasto beberapa hari ini kan dia bilang tuh, yang dia bilang saya nyesel, PDI Perjuangan menyesal Mencalonkan itu. Dijawab lagi sama Gibran. Iya. Dijawab Pak Hasto paling top kan. Aduh, gila. Itu kocak itu. Jadi menurut saya memang ini didesain sejak lama, cuma tadinya yang mau mengambil keuntungan itu kelompok yang berbeda, tapi kemudian karena belok nggak pakai sen itu, akhirnya yang mengambil keuntungan memang keluarganya Pak Jokowi sendiri. Berarti yang tadi ditinggal itu kecelek dong, Mbak? Menurut saya sih begitu, kecelek. Makanya dari dulu mendukung Pak Jokowi mau ada penunjukan kepala daerah begini modelnya, setuju. Pak Jokowi misalnya mau mengalokasikan anggaran untuk bansos, memang dialokasikan dan setuju DPR kan. Ya. Tapi siapa yang nyangka, tatonya membentuk badan sendiri itu kan, badan sendiri itu kan, bukan melalui mensos gitu kan. Iya kan dulu tidak dipikirkan bahwa dia akan berbelok sehingga akhirnya merugikan. Dan masalah yang ingin saya tekankan karena kaitannya sama pertanyaan tadi, berbeloknya itu ternyata dengan alasan nepotisme. Kan nggak ada loh di negara demokratis ya. Di negara demokratis berarti lain. Yang kita tinggalin ini nggak demokratis? Menurut saya nggak demokratis ini. Nggak ada di negara demokratis lain yang presidennya mendukung anaknya sendiri. Yang masih menjabat dia itu ya? Masih menjabat. Di seluruh dunia loh, hebat kan? Di Filipina pernah, Bongbong Marcos sama anaknya Duterte. Tapi kan yang mana sekarang udah pecah ya. Iya. Itu bener ya Mbak, pecah? Pecah. Okay. Memang sudah pecah. Nah jadi tapi kan waktu itu pun Filipina udah ditunjuk sebagai ini negara tidak demokratis. Apa nih nepotisme kayak gini? Sekarang kita mengalami itu. Nah sekarang Mbak, saya mau nanya tuh dulu Win. Kejadian Bongbong Marcos, ya kan? Pemilu di Filipina itu kan duluan daripada di Indonesia. Duluan. Iya kan? Berarti kalau kita menuju ke arah sana, berarti Indonesia nggak belajar dong dari situ, Mbak? Mungkin sebagian kelompok di Indonesia belajar dari situ. Tapi sebagian besar ya mengambil keuntungan. Sebagian aja. Oh iya. Kita tiru yuk di Filipina. Kan oke juga tuh gitu ya. Konstelasinya mirip loh. Iya. Mantan penguasa yang zaman dulu Bongbong Marcos, sekarang kan juga begitu ya, dengan Pak Prabowo, dengan anaknya wakil presiden yang sedang berkuasa. Nah, tapi ini yang aku mau tanya, ini kan nepotisme nih, kita balik ke nepotisme. Kerusakannya seperti apa nih kalau kayak gini? Buat anak-anak muda ini harus ngerti karena mereka nih gitu nepotisme gitu. Iya. Itu juga harus diterangin gitu kan. Iya, dan mungkin yang mengena adalah, kalau saya sih sering neranginnya gitu ya, yang mengena adalah ketika itu sampai ke diri kita sendiri. Ya. Kalau sekarang nih banyak orang, nggak hanya anak muda sih, banyak orang kan yang nggak bisa mengasosiasikan, jadi kalau komentar tuh asal komentar aja karena dia mendukung, mengidolakan si X gitu misalnya ya. Patron klien tadi itu Patron klien gitu, jadinya dia nggak bisa ngebayangin ini tuh bobotnya akan buruk banget. Dia baru bisa ngebayangin itu buruk kalau udah kena ke dia. Nah sekarang bayangkan bahwa kalau ini lama-lama dianggap suatu hal yang normal, wajar-wajar aja, ini akan creeping in, akan masuk ke banyak wilayah yang sifatnya sehari-hari kita. Jadi nanti anak-anak muda yang sekarang mungkin lagi kuliah S1, mau S2, segala macam, mau wah pokoknya saya akan jadi jago, saya akan dapat kerjaan yang keren. Percayalah kalau ini udah dianggap normal, nepotisme dianggap normal, mau gelar S2, S3, lulusan luar negeri, orang nanti tinggal, saya nggak mau Anda, saya maunya saudara saya. Bukan hanya itu, freelancer juga. Misalnya biasanya kita harus pitching kalau mau dapat kerjaan, wah ini keren, background rekam jejak, track record kita udah pernah kliennya kayak gini-gini. Nggak ada gunanya kalau ada nepotisme. Ya kan saya nggak mau, Mbak. Saya nunjuk yang lain aja. Ini kan sekarang generasi instan. Orang jadi ketum parpol aja instan bisa, Mbak. Tapi masalahnya adalah gimana tuh, Mbak? Nah, masalahnya ada yang ngomong gitu. yang punya relasi-relasi keren itu terbatas banget. Iya, benar. Ya maksudnya saya Gibran bisa kayak gitu karena anak presiden. Tapi emang presiden punya berapa anak gitu kan? Maksud saya nggak semua orang bisa menikmati privilege itu. Jadi kalau ini dianggap sebagai suatu normal, negara ini akan rusak. Karena nanti bayangin pelayanan publik aja basisnya nepotisme. Siapa yang punya koneksi bisa cepat dapat KTP, bisa cepat dapat SIM. Kalau enggak, ya ntar ya tahun depan baru dapat. Sebetulnya kekhawatiran Mbak Bibip itu sebetulnya harusnya
disuarakan sama kader-kader partai yang berkoalisi itu dong. Karena menurut saya Mbak, banyak yang lebih hebat dari cawapres sekarang. Iya. Iya kan? Tapi kok semuanya kok diem aja? Misalnya di Partai Kuning, itu kan banyak banget kader yang hebat. Terus di Partai Biru, iya kan? Itu juga nggak kalah mentereng, iya kan? Tapi kan mereka semua kok seolah-olah, ini kan kita kan kayak, saya awam nih, lihatnya, oh itu nggak apa-apa, yang penting kan kalahnya sama anak presiden. Makanya maksudnya boleh dibilang kok nepotisme ini akhirnya bisa dianggap normal-normal Akhirnya aja kan sama lagi kelompok-kelompok giat itu, tuh. gitu. Akhirnya tuh. Apa salah dari kita ini, apa kita kurang menyuarakan bahwa bahaya nepotisme sampai istilah KKN itu orang udah lupa tuh. Dulu kan 98 kita selalu ribut KKN. Iya. Kan generasi-generasi sekarang seolah-olah nggak ngelihat Ngeliat bahaya itu. KKN Mungkin itu baru lagi. klik kalau kita sebut nepo baby gitu ya. Mungkin. Tapi menurut saya kenapa yang di partai-partai itu juga nggak Iya kan? ngomongin? Karena mereka juga mengambil keuntungan dari situ. Sedikit banyaknya ya. Mungkin nggak Lingkungannya mereka segila. juga. Mungkin nggak segila nepo baby yang kita bicarakan ini. Tapi kan mereka mengambil keuntungan karena kita juga harus ingat di dalam partai politik itu nggak ada merit system. Memang tergantung dari koneksi kita untuk naik gitu. Jadi partai politik di Indonesia ini memang sampai sekarang nggak ada yang sehat menurut saya. Dan itu ada penelitiannya. Jadi ada dukungan penelitiannya yang bilang bahwa banyak sekali partai-partai di Indonesia hampir semuanya itu nggak punya mekanisme yang demokratis, yang ngelihat kemampuan seseorang mengkader berapa lama gitu baru bisa jadi petinggi partai. Tapi tergantung dari koneksi kita, kedekatan dengan orang, dan seterusnya. Jadi orang-orang itu menurut saya mengambil keuntungan juga dari sistem yang rusak ini. Jadi mereka nggak banyak ngomong karena suatu saat gue nih yang akan memanfaatkan ini karena gue punya koneksi. Mbak, boleh nggak kalau saya bilang sebenarnya kerusakan ini mulainya malah dari bawah di pilkada-pilkada, istilah lurah-lurah. Iya, tapi kan karena jadi si bapaknya Gibran itu dinaikin ke nasional, Ke itu kan yang bikin nasional. repot. Iya. Kalau yang dari pilkada itu kan dari dulu kan Ya, Mbak, jadi makanya orang-orang kita tuh jadi biasa. Oh, anaknya si itu iya. nyalon lagi. Oh, ini istrinya cuma si nyalon naik level lagi. aja nih ke nasional. Iya. Walaupun si orang-orang warga biasa ini kan mestinya juga marah ya. Marah Iya, makanya. Maksud saya marah ketika misalnya di Banten, kita terus terang aja ya. Iya, Ratu Atut Banten. kan juga sekarang klannya itu memenangkan 6 posisi di Menarik. DPRD Iya. ya kan karena ya Ya, klannya ya. Nah, jadi harusnya menurut saya orang tuh bahkan bisa melihat di sebuah provinsi, kan nggak cuma Banten sih, ada Iya. beberapa kabupaten juga kan. Di sebuah provinsi yang ada nepotisme itu biasanya nggak maju pelayanan publiknya. Jadi cuma repotnya banyak sekali warga kita yang nggak punya imajinasi bahwa kita tuh berhak loh misalnya dapat pelayanan kesehatan yang excellent. Kalau sekarang kan yang dapat pelayanan kesehatan bagus orang kaya pasti. Orang miskin sebenarnya boleh Dapatnya dapat banget. ngimpi aja Mbak. Nah itu Diceritain ngimpi-ngimpi aja. Ah, ah. 2045 maju gitu-gitu kan. Itu kan masih ngimpi kan Mbak. 2045. Oh bukan, beda sama ngimpi Mbak. Oke. Indonesia emas itu tadi tuh. Iya benar-benar. Itu 2045 cita-cita kita untuk Iya, Indonesia, mimpi Indonesia awalnya. maju. Benar-benar. Tapi itu nggak akan tercapai kalau nepotisme. Setuju. Nepotisme gila-gilaan. bener. Baru kali ini gue setuju nih. Bikin setuju lagi ya. Iya. Kita harus meyakinkan dia untuk setuju, Mbak. Si pesimis tadi ini ya. Nggak, tapi benar hancur kita gara-gara ya ini kan KKN ya dulu ya, Iya, kolusi, KKN. korupsi, Korupsi, nepotisme. Kita fokus di korupsi aja, padahal salah satu akar kenapa korupsi bisa terjadi itu kolusi dan Dan nepotisme nepotisme. ini. Gitu ceritanya. Ya cuman gini Mbak, soalnya kita itu baru kayak alarm bunyi itu karena apa? Akhir-akhir aja. Pada waktu, ya tadi itu Mas Hasto kan bilang kan, nyesel kan. Nah itu pada waktu itu kan dia majuin kok kita nggak bersuara, ya kan salah satunya kan itu. Padahal kan bapaknya masih menjabat. Mbak Bibit bersuara kok. Oh, iya, bersuara Mbak sih, Bibit bersuara. bersuara. Cuma nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Sayup-sayup. Dianggapnya ini aja noise. Noise. Oh ya noise tadi. Berisik kan? Noise, Iya. iya. Nah itu dia. Mas Erwin aja begitu tahu sen kiri belok kanan langsung begini tumpah-tumpah aqua waktu itu Mbak. Oh gitu ya. Karena buat saya Mbak, Tumpah-tumpah. pada saat dia melewati MK itu, kok kayaknya saya udah nggak bisa bela dia untuk sesuatu. Kalau oke lah yang lain-lain kita masih bela lah gitu. Karena pada saat dia melewati batas MK itu kok kayaknya, aduh. Lagi on air langsung tumpah-tumpah begitu. Gitu ya. Iya. Aduh. Apalagi Win? Ya, Oh, abuse dulu. of power dong. Bukan soal abuse of power. Sekarang ini yang menarik nih kan MK kan lagi jalan nih. Iya. Iya nggak? Perlu nggak sih nih Mbak? Hak angket karena kok kayaknya kok timbul tenggelam. Iya kan? Aneh nih Mbak. Menurut saya perlu banget.
Nah, Pakai banget nih. oh gitu ya, pakai banget ya. Soalnya Gimana, gini. Karena satu, hak angket dengan proses di MK itu memang dua forum yang terpisah. Dan sekali. bisa jalan sekaligus ya? Oh bisa, Ya, bisa. Oke. sangat bisa. Dan nggak saling mempengaruhi. Oke. Misalnya MK bilang ditolak semuanya, tapi angket bilang memang ada kesalahan, bisa. Jadi memang dia nggak terkoneksi sama sekali. Yang kedua, alasan saya kenapa pakai banget, itu karena di MK seperti yang tadi saya bilang, banyak batasan hukumnya. Karena memang forum hukum. Ada hukum acaranya tuh yang 14 hari lah, yang harus alat buktinya harus begini segala macam. Kalau di angket itu forum politik yang lebih longgar. Oke. Walaupun nanti longgarnya Tapi ada masa mengandung kerjanya kelemahan ya? gitu. Iya, iya. Masa kerja 60 hari, Oke. tapi bisa diperpanjang. Oh gitu. Bisa diperpanjang. Nah, jadi buat saya penting banget karena dia nggak dikerangkeng oleh aturan-aturan main yang kaku sekali secara hukum. Jadi bisa mengalir aja. Dan dia kuat tapi dia kuat sama kuatnya dengan MK karena dia bisa manggil, jelas dia bisa manggil Pak Jokowi bahkan. Karena memang yang diperiksa adalah eksekutif, dalam hal ini Pak Jokowi. Dan orang yang nggak bersedia datang kalau dipanggil oleh DPR itu bisa menerapkan istilahnya tuh upaya paksa. Jadi bisa minta tolong polisi. Berapa kali Mbak setelah itu? Upaya paksanya? 3 Sama? kali. Oh oke. Jadi kalau orang nggak mau datang, nggak bisa, saya berhalangan, saya ada meeting, nggak boleh sembarangan digituin. DPR bisa bilang sama polisi, panggil tuh orang secara paksa, gitu. Jadi kekuatannya oke. Nah cuma kelemahannya, ya, jadi saya mengentertain sebelah sini ya. Iya. Kelemahannya adalah karena dia proses politik, maka dia akan cair banget. Saya kasih ilustrasi. Saya bikin penelitian pendek, dalam sejarah Indonesia, 25 hak angket pernah dicoba. Sebagian dia layu sebelum berkembang. Nggak disetujui, bahkan di paripurna awal banget. Sama kayak sekarang dong mungkin. Belum tentu. Ini belum. Belum tentu. Itu suara gua. Kita masih belum tentu nih, udah langsung. Soeharto aja ternyata pernah dicobakan hak angket. Oke. Tapi sama dia dibunuh dari awal, jadi nggak jadi. Paling banyak tuh SBY. 14 kali dia kena hak angket. Aman-aman aja ya, malah bikin album berapa tuh ini ya? Iya. Nah jadi memang hak angket itu bukan untuk menjatuhin presiden. Hak angket itu sebenarnya untuk membongkar apa yang presiden lakukan atau eksekutif lah lakukan untuk melanggar undang-undang, untuk menyalahgunakan kekuasaan dia dan seterusnya. Jadi menurut saya bagus hak angket supaya kita nih warga negara biasa yang nggak punya power bisa lihat gitu. Sebenarnya Pak Jokowi itu melakukan itu semua tuh dulu gimana dan gimana kita ke depannya biar nggak bisa terjadi lagi yang namanya nepotisme gitu. Nah, menurut Mbak Bibip sekarang ini kok adem-adem aja kalau menurut saya. Menurut Mbak Bibip Saking semangatnya mau mendebat ya. itu gimana Mbak? Ya itulah Gitu. karena itu proses politik. Jadi, jadi yang saya dengar nih terbuka juga sih banyak orang, banyak yang kemudian diancam-ancam. Yang saya dengar diancam maksudnya diancam dengan disandra oleh kasus hukum misalnya. Itu ada. Jadi beberapa pola tuh yang disandra oleh kasus hukum. Kalau terusin saya bawa lo KPK udah punya nih file Anda. Misalnya gitu ya. oke. Ada juga yang diiming-iming jabatan. Kan ada yang minta menteri. Oh tuh yang kedua itu yang lebih enak tuh kayaknya. Enak. Makanya diem ya. Makanya diem itu. Atau ya, pola ketiga tuh yang mungkin aja nanti partainya diambil. Gosipnya kan begitu. Iya. Ada partai yang mungkin akan diakuisisi oleh Pak Jokowi misalnya gitu. Nah jadi Partai dengan mana, Partai mana? udah dibahas tuh di media massa. Warnanya nasional. aja, Mbak? Warnanya kuning. Oh gitu. Ya, Oke. udah dibahas lah itu, udah Oh, bukan iya, rahasia. iya. Nah jadi pola itu terjadi, makanya jadinya Tapi kabar-kabarnya yang hijau juga begitu, maju, Mbak? Mundur. Yang hijau tuh yang hijau muda atau hijau tua nih? Bukan yang di bawah ambang batas bukan. Oh, bukan. Iya. Tapi yang saya dengar ancaman atau sandera seperti itu dilontarkan, tapi dari beberapa orang yang saya lumayan sering komunikasi, mereka bilang enggak kita nggak gembos. Masih mau lanjut terus, mereka bilang gitu. Apa tuh Mbak? Kan 25 orang, dua partai itu awal, setelah itu paripurna. Supaya teman-teman kita juga ngerti nih yang di sana. Iya, ada benar, jebakan benar. Batman tuh di paripurna, ayo lo. Betul. Paripurna Ayolah. itu harus tetap Voting kan, Mbak? Harus Voting kan? menyetujui. Biasanya per fraksi kalau di kita. Oke. Per fraksi. per fraksi. Oh, jadi bukan voting. Kalau di Indonesia ini bukan one person one vote di DPR, tapi one fraksi one vote.
Jadi memang sih kalau hitung-hitungan Nah, kita jabarin. Ini misalnya fraksi merah 25 orang kan. Itu hitungannya satu berarti. baru satu fraksi kan. Oh, baru satu. Yang ngusulin kan minimal 2 fraksi. Oke. Jadi misalnya fraksi merah sama fraksi Putih, udah ada yang ekstrim kanan putih, ekstrim Oh, kiri. iya. nah, itu udah bisa terjadi Itu kalau udah. 25 orang. Udah. Oke, tapi maju tuh ya. baru ngajuin. Ngajuin. Harus ada dokumennya kan? Oke. Kan udah tuh dibuat sama yang merah tuh. Ah, Ya kan dibilang udah tuh. udah. Terus Pak Mahfud juga udah baca. udah baca juga, Udah. dikasih. Nah, terus nanti paripurna harus menyetujui bahwa hak angket Nah, itu benar. dia. Itu paripurna itu berapa suara? 50 plus 1. Itu Itu neng-nong itu 50 ya kan? plus 1. Iya kan? Nah, itu ini di dia. sini akan bisa terjadi perdebatan karena kan kita ngomongin Gituin. kalau fraksi aja Gerindra pasti nolak, ya Iya. kan? Golkar pasti nolak. Nolak. Udahlah, koalisi Itulah, sana pasti koalisi sana pasti nolak. Yang ketemu itu, yang dikasih karpet merah itu loh. Nah, Itu itu ya dikasih yang Mbak kartu merah Bibip, ya. yang Mbak Bibip jadi pembicara waktu di FGD itu. Iya. Itu gimana, iya. Mbak? Katanya sih memang bisa saja itu mereka akan menarik diri gitu ya. Tapi saya mau gini. Gimana, Mungkin tergantung dari target kita apa. Nah, Maksud saya gini, kalau targetnya memang untuk menjatuhkan Jokowi, pasti yang koalisi 02 langsung pasang badan. Gitu kan? Oke. Ataupun mengganggu proses pemilu. Ya. Oke. Tapi kalau targetnya adalah membuat keterbukaan tentang apa sebenarnya yang terjadi, Nah, kan prosesnya itu ya. prosesnya Heeh. itu, maka sebenarnya bisa aja loh koalisinya 02 bilang ya udah deh nggak apa-apa deh. Kalau cuma kayak gini soft lah. Kita bisa Jangan-jangan terima. malah dia titip pertanyaan. Pileknya jadi. gimana? Itu pilek itu kan. Bisa Masalah jadi. pilek itu. Karena kan di survei dia nomor 1, sekarang kok jadi nomor 3. Itu kan bisa juga. Ya, tuh, bisa Mbak. juga. plus lagi. Ini kan mau ada pilkada, lebih cair lagi kan. Iya. Daerah per daerah kan. Iya. Proses politik tuh menarik jadi sih. jangan takut dulu sebenarnya bahwa hak angket itu angket sama memakzulkan tuh beda loh prosesnya. Ya Jadi itu- kalau itu- misalnya itu. angket bilang memang ini ada yang salah nih dalam penggunaan bansos, ada yang salah dalam mengerahkan apa gitu, aparat misalnya gitu. Tapi bukan berarti oke kalau gitu kita makzulkan Jokowi, nggak begitu juga prosesnya. Itu kan narasi yang dibikin sama teman-teman di sebelah soal Nah. angket Iya. ini, makanya orang Enggak, tuh enggak. bersikeras nggak mau angket gitu. Dan yang gue denger juga kalau yang merah kalau misalnya prosesnya memakzulkan juga masih mikir-mikir kan. Katanya sih begitu. Beda kalau misalkan memang mau membuka proses kecurangan ini aja. Tapi Mbak, kalau membuka proses kecurangan itu kan bisa juga nanti tiba-tiba nanti arahnya ke sana kan Mbak. Kalau nggak bisa dibendung namanya juga proses politik. Arahnya ke sana, bisa Ya, aja. iya kan, Bisa memakzulkan aja. Kalau Takutnya itu kali, kalau Mbak. angket tuh menarik lihat, tontonan TV-nya Emang kita jadi iya? banyak. Iya, iya, Tontonan benar. TV-nya jadi banyak Iya. kita. Nanti Ya, podcastnya kita buat bisa konten lebih dulu. banyak. Konten kita jadi banyak. Jadi Kita undang live. Kita undang lagi. Itu lebih seru lagi kalau makanya. Iya, iya. Nah, ya. Tapi menurut saya itulah, karena nanti kemungkinannya memang banyak, menurut saya sih kita mulai aja dulu. Kita mulai dulu, kita nggak tahu nanti di MK beneran nggak Sri Mulyani mau datang, Zulkifli Hasan mau datang. Tapi kalau di DPR, mereka harus datang. Nah, kalau kita lihat nih trennya bagus di MK, ada kemungkinan nggak bahwa si angket ini, wah, ini Gembos. MK keren juga nih, gue ikut ah gitu, malah angket nanti malah mau, karena lihat tren di Mungkin MK aja. itu bisa kan? Mungkin aja. Oke. Mungkin Iya kan? aja. Jadi- Arah angin juga dong itu politisi-politisi kan? Iya, namanya juga Udah politisi. politisi. Jadi memang Iya, iya. bahwa itu adalah forum politik, ada plusnya, ada minusnya juga karena dia benar-benar arah angin. Kalau kena bujukan-bujukan mungkin gembos total, tapi mungkin aja dia jadi gahar kalau misalnya mau apa istilahnya tuh riding the wave gitu ya, mau Iya. ngikut, wah di MK positif, ah gue ikut deh. Nah, Gua itu kan kerasin, biasanya gitu kan, biasanya begitu. Lagian sebenarnya kan buat yang menang itu kan kalau MK mereka berani di MK kan mereka bisa menunjukkan nih gue buka semua lu lihat kalau memang gua curang curangnya apa batasnya apa kira-kira gitu loh. Nah ini Mbak, ini pertanyaan menjelang akhir nih. Kalau misalkan, tadi gue nanya Win, ke Mbak Bibip, kalau misalkan MK itu peluangnya gimana? Masih positif? Iya kan? Iya. Nah kalau misalnya angket, peluangnya gimana? Peluangnya. Untuk diajuin deh? Ya, kalau saya sih merasa masih positif. Masih ya? Masih, Lihat masih. trennya itu? Heeh. Jadi tentu saja positif dalam arti gini, supaya fraksi-fraksi lain bisa buy in, bisa mau gitu, setuju untuk di paripurna. Memang makanya tuh, saya belum baca sih secara utuh ya, tapi waktu itu
Pak Hasto cuma mamerin di seminar gitu. Tebel kan. Iya. Saya duga itu mendalam kayak di MK. Jadi udah langsung ini begini. Mungkin itu akan menakutkan bagi koalisinya 02. Saking Iya kan? itu ya makanya. Kalau saya kasih ilustrasi ya, waktu angket terakhir 2017 terhadap KPK cuma 4 lembar. Ya makanya kan si Prof. Refli juga bilang begitu, kalau niat nggak usah tebel-tebel gitu dulu. Nah, ya kan? yang tebel udah entar, ajuin aja pas duluan ngelayain. gitu loh. Jadi waktu KPK cuma 4 lembar, beneran saya masih nyimpen filenya di laptop saya. Cuma 4 lembar yang isinya adalah dasar hukumnya ini, dugaannya di sini, ini yang mau digali, udah 4 lembar. Maka orang pada bisa setuju, mulai deh gitu. Makanya saya masih percaya kalau misalnya sedikit lebih strategis, nggak usah dihajar duluan di awal, yang penting mulai dulu, ini bisa jalan. Atau jangan-jangan tuh cuman buat gimmick-gimmick nih, hajar ya ayo lo gitu-gitu malah supaya nggak ini Mbak. Gimana menurut Mbak? Maksudnya supaya nggak jadi malah. Iya, apa bargaining untuk yang di seberang sana. Iya bisa aja sih, juga. bisa Namanya aja. juga politisi ya. Namanya juga politisi. Semoga ya enggak lah. Nah, itu yang tadi tuh. Kalau saya kan harus gitu. Nah, tapi gini. Kenapa dari tadi saya suka? Kenapa dari tadi? Sebenarnya kan sebelum kita mulai rekaman kita udah ngobrol ya. Dari tadi saya suka bilang, saya sebagai orang yang advokasi atau prediksi nih. Kenapa saya berulang kali bilang kayak gitu? Karena memang menurut saya angket itu perlu banget. MK juga perlu banget. Karena kita nih warga kalau nggak ada forum-forum kayak gitu, kita nih cuma berimajinasi loh. Iya. Orang mungkin saya senang orang nonton Dirty Vote, tapi kan Dirty Vote juga sesuatu yang sifatnya allegation sebenarnya. Maksudnya kami memframe, kami percaya itu, tapi sebelah sana sudah menyerang kami juga. Oh segala macam. Nah kita nih warga yang sebenarnya powerless dari segi politik power, nggak punya forumnya gitu untuk dapat kejelasan. 2045, sesuai dengan ini kan. Amin, 2045 itu kita mau kayak gimana, nggak akan bisa sampai 2045. Cuman omon-omon aja nih kalau aja, gituin. kalau nggak pernah dikasih forum Iya. untuk memperjelas itu semua. Kita nggak pernah belajar apa sih biar nggak nepotisme lagi gitu. Ya. Nah forum itu memberikan pelajaran-pelajaran itu, Guys. makanya advokasi. Jangan cuma tiktokan aja guys. Gitu. Mbak, nih ada pertanyaan cepat. Mbak Bibip boleh jawabnya cuma satu kata. Aduh, satu kata. Iya dong. Satu kalimat nggak boleh? Ya Sinar boleh lah, nawar-nawar. boleh. Kayak politisi ya, sinar Ya, nawar. boleh ya. Pertanyaan cepat ya. Film Dirty Food. Film Dirty Food. Apa yang ada? Keren. Langsung. Oke. Terus, Keren kan? oke. Prabowo Subianto. Dua kata boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Yang penting Tadi udah terserah. minta kalimat aja Boleh. udah dikasih. Boleh. Tadi udah. Apa ya? Sudah cukup lah. Gibran Raka Buming. Nepo baby. Oke, terakhir nih. Presiden Joko Widodo. Presiden paling parah Udah dalam itu aja. sejarah Indonesia. Terima kasih Terima Mbak. kasih, Mbak. Waktunya. Ciao.